Kamu yakin yang kamu minum dari cangkir cantik itu kopi? Itu racun rindu yang mengandung aku. Hidup adalah kumpulan perpisahan. Kata-kata berlepasan dari pohon kenangan. Buah bibir adalah cium. Manis yang tak mau habis, segar yang tak takut hambar, hangat yang ingin lekat. Isinya ternyata ponsel, kartu ATM, tiket, voucher, obat, jimat, dan kepingan-kepingan rindu yang sudah membatu. Kembali lagi ke podcast Kepo Buku. Kali ini kita kedatangan dua podcaster yang temanya tuh nggak jauh-jauh nih dari tema yang bakal kita bahas di malam ini. Podcast puisi. Ada Heru Herlambang. Halo Mas Heru. Halo semuanya. Ya, ada juga Mas Budi dengan podcast Secangkir Puisi Sebaik Kopi. Halo Mas Budi. Halo. Oke, Mas Heru tadi podcastnya adalah puisi dan podcast ya. Iya, namanya Dua. puisi dan podcast ya. Dua-duanya nih aku udah dengar tadi sekejap gitu preview tracknya. Dua-duanya tuh bikin kita tuh jadi masuk ke dunia puisi tuh lagi ini ya, lebih asik gitu. Derai hujan gitu. Betul-betul Mantap. menggapai imajinasi gitu. Asik. Tapi backsoundnya podcast dan puisi tuh aku lebih suka deh. Soalnya kalau aku sendiri itu background musiknya bawaan dari Anchor gitu. Jadi agak kurang begitu niat cari backsound. Itu karena belum nemu backsound yang free di mana gitu. Kalau yang podcast puisi lain termasuk yang podcast dan puisi itu bagus-bagus banget. Nanti Ingat bisa bikin. saya kasih tahu ininya linknya. Boleh. Asik. Gue jadi inget zaman SMA nih, malam apresiasi puisi. Zaman kapan tuh by the way? Bahaya kalau dijelasin zaman kapan itu. Tapi yang jelas Sapardi Djoko Damono masih muda banget gitu loh. Iya, ketebak ntar deh. Masih pakai celana cutra ini, Masih jangan pakai celana. Pas Sapardi masih keluyuran tuh di Rawamangun sama di UI. Tapi oke, seperti kata Steven tadi, kita akan ngobrolin soal puisi ya, Van ya. Iya, khusus malam ini. Khusus malam ini. Dan sebenarnya udah lama kita rencanain. Jadi kita pernah ada satu episode Kepo Buku, nggak sengaja nyinggung buku puisi Mas Jokpin ya. Surat Kopi. Itu salah satu buku yang dibahas di episode itu. Ujung-ujungnya kita saling bertukar puisi. Belum dengerin tuh ya. Belum, nanti dengerin nanti. Tapi dari situ kita kepikiran, kita bikin aja ya satu episode tentang puisi. Nah, kebetulan beberapa hari lalu Steven kontak gue nih ngabarin kalau bukunya Mas Joko Pinurbo yang Perjamuan Kongguan udah publish di Gramedia Digital. Karena nasib gua sama Heru yang orang jauh ini nggak pernah bisa beli buku fisik gitu ya kalau itu terbitan Indonesia. Jadi seneng dong akhirnya ngobrolin itu, terus kepikiran udahlah kita ngobrolin ini dulu, terus nanti kita ngobrolin soal buku puisi. Sekarang kita masuk ke bukunya Jokpin dulu ya, karena memang Jokpin kayaknya yang mempersatukan kita di episode kali ini. Baru nanti kita lihat buku yang lain. Yang di Jakarta udah baca belum nih? Udah, bahkan waktu pas peluncuran bukunya itu datang juga ke sana. Jadi belinya pas di sana. Ya, ada Pak Sapardi juga di sana, terus ada teman-teman dari acara open mic puisi itu juga ada yang di sana. Jadi rame, seru banget. Wah, keren. Cerita dong, apa sih yang diceritain Mas Jokpin dari bukunya itu? Aku waktu itu sempat nyimak yang banyak orang nanya, intinya tentang proses bikin puisi Jokpin itu gimana. Tapi nggak cuman di buku Perjamuan Kongguan aja, tapi di in general dia itu gimana. Terus kalau bahas Perjamuan Kongguannya kayaknya malah cuma pendek doang ya. Lebih seringnya ngomongin tentang puisi in general gitu. Apalagi kan di situ ada Pak Sapardi, terus masih ada yang anak-anak mahasiswa juga. Jadi banyak yang nanya kayak
puisinya Jokpin kok sekarang pendek-pendek gitu. Terus ada pertanyaan yang menarik itu, saya kan bikin puisi nih, terus kalau kata dosen itu kayak nggak sesuai KBBI, nggak sesuai aturan gitu-gitu, terus gimana Pak gitu. Waktu itu nanyanya ke Pak Sapardi gitu. Terus yang waktu itu Pak Sapardi jawab, ya dibedil saja gurumu itu gitu. Maksudnya dari obrolan itu, dari diskusi itu, jadi kita tahu bahwa puisi itu makin kesini sebaiknya memang lebih bebas dari aturan, nggak kayak yang kita kenal di bangku sekolah gitu. Dan itu di bukunya Jokpin kan juga kelihatan banget ya, makin kesini dan makin kelihatan lagi di Perjamuan Kongguan gitu. Ya, dan banyak sekali dia pakai bahasa yang bukan banyak sih, tapi ada beberapa kata-kata yang misalnya sebenarnya bukan kata baku gitu dalam bahasa Indonesia. Bahkan dia pakai banyak istilah-istilah bahasa Jawa deh kayaknya ya gitu ya. Iya, banyak. Ini gue dapat satu referensi menarik nih. Jadi di situ kan ada kaleng pertama, terus ada kaleng kedua gitu, kayak gitu loh ya di bab-babnya itu. Jadi dia bilang kaleng pertama itu temanya acak, nggak spesifik. Dan di situ yang paling gue suka tuh puisi Markipul tuh, gila itu, gue sampai ketawa ngakak bacanya gitu ya. Baru kali ini gue baca puisi ngakak gitu. Terus ada kaleng kedua. Kaleng kedua itu katanya di situ dia cerita dia bermain-main dengan bahasa Indonesia. Terus kaleng ketiga itu memang dia banyak menyebut nama orang ya. Jadi tentang hubungannya dengan seseorang. Gue curiga nih sama Mas Jokpin nih, siapa sih itu orang gitu. Terus yang bagian ketiga nih yang tentang kongguannya. Wah, ini keren banget karena kongguan, tema kongguan gitu yang dia ambil, sebuah biskuit yang paling dekat dengan orang-orang di Indonesia. Nah, terkait dengan kongguan ini misalnya, pertama kali gue beli bukunya di Gramedia Digital, langsung gue cari mana yang ngomongin tentang kongguan dan ketemu ke bagian puisi yang kayak gini nih isinya nih. Mari kita buka apa isi kaleng kongguan ini. Biskuit, peyek, keripik, ampiang, atau rengginang. Simsalabim, buka. Isinya ternyata ponsel, kartu ATM, tiket, voucher, obat, jimat, dan kepingan-kepingan rindu yang sudah membatu. Duar! Keren banget kan? Buat gue kaleng kongguan itu penuh makna. Gue misalnya bisa nyambung dengan puisi ini karena gue tuh suka banget menyimpang barang-barang gue di kaleng, dua macam kaleng yang nyokap gue sering beli dulu. Satu kaleng regal, nggak tahu ada yang masih ingat nggak kaleng regal. Yang kedua kaleng kongguan. Nah itu ketika gue ambil lagi itu gue benar-benar seperti mengambil kenangan gitu dari dalam kaleng itu. Jadi gue bisa relate dengan puisi ini. Kalau Heru gimana, Her? Kalau dari kongguannya sendiri ya pasti ya, karena saya juga kalau setiap mudik kan pasti ke kampung halaman gitu yang memang kaleng kongguan itu selalu menipu ya kalau setiap lebaran itu. Kirain kue-kue yang manis ternyata ranginang atau memang bener rempeyek atau segala macam gitu. Dan di puisi ini yang bingkisan kongguan itu ya memang si Jokpin nulisnya lebih mengagetkan lagi karena isinya bukan peyek, keripik, ampiang, tapi isinya ya rindu yang sudah membatu gitu. Itu kata-kata itu benar-benar nempel gitu di kepala tuh, gue langsung waduh gila, membuka pintu ke sebuah kenangan gitu, ke sebuah hal gitu lah. Kalau lu sendiri apa puisi dari ini yang lu suka dari Perjamuan Kongguan ini? Kata-katanya sih ya, kata-katanya tuh kalau Jokpin tuh memang selalu bikin pembacanya tuh ngerasa bahwa membaca puisi itu tidak harus seserius itu gitu. Dan tidak harus nyari di kamus apa nih artinya, dan tidak harus tidak harus mikir panjang buat nemu arti dari puisi-puisinya Jokpin gitu. Sebenarnya kalau saya sendiri setiap baca puisinya Jokpin ya hanya menikmati kata-kata yang dia pilih atau diksi-diksi yang dia pilih gitu. Ternyata diksi ini bisa juga buat puisi ya gitu. Kadang suka mikir kayak gitu, dan setelah dicoba ternyata sulit juga gitu. Kita besar dengan aturan puisi yang baku sih kali ya, sehingga bisa tercengang melihat puisinya Jokpin. Iya. Lu lagi pegang bukunya nggak? Atau ada satu puisinya yang paling berkesan nggak dari Perjamuan Kongguan ini, Her? Ada nih yang
Judulnya Kopi Koplo. Oke. Kamu yakin yang kamu minum dari cangkir cantik itu kopi? Itu racun rindu yang mengandung aku. Puisi itu nancep banget ke ini gitu, ke hati ya. Nggak tahu kenapa ya. Maklum LDR-an. Simple tapi kan ini pendek sekali puisinya, cuman mempunyai arti yang sangat besar sekali gitu, dan nggak diduga-duga gitu. Perasaannya munculnya nano-nano. Asik. Sekarang sebelum gue ke Budi, gue mau ke Steven dulu. Iya. Gue selalu seneng ngomongin puisi sama Steven tuh karena banyak hal tak terduga yang kadang-kadang keluar dari ceritanya dia tentang puisi. Oke. Mas Heru bilang kalau menikmati Jokpin tuh betul-betul simple gitu. Dan aku berpikir iya, itu kayak gimana ya, nggak perlu kosakata yang jelimet untuk bikin orang menikmati puisi. Kalau misalnya metaforanya ketinggian ataupun hal-hal yang nggak bisa diraba untuk khalayak luas, kan bisa-bisa puisinya tuh nggak nyampe ataupun nggak dinikmati untuk orang-orang yang baca gitu. Kalau Perjamuan Kongguan ini yang paling mengena tuh memang permainan kata beliau, dan temanya tuh macam-macam, ada politik, ada tentang rindu, tentang cinta, tentang buku juga. Aku sangat-sangat senang ketika puisi-puisi beliau kali ini itu membahas kayak kecintaan orang buat baca buku gitu. Nggak bisa lepas dari buku misalnya. Itu yang bagian yang minah ya? Ya itu kali yang ketiga tuh favorit aku juga tuh, yang bikin ngakak. dan itu menunjukkan sisi Jokpin yang betul-betul erat dengan buku gitu, yang dia cerita kalau hidupnya tuh kayak betul-betul bermakna karena dia ini bergaul hidup dengan buku gitu. Dan yang aku acungin jempol gitu ketika puisi di beliau juga yang kali ini, yang di 2020 ini juga merekam keadaan Indonesia waktu 2019 kan, yang bisa kita amati di halaman 26 tuh. Di puisi yang judulnya Pesta. Tapi di dalam puisinya tuh kayak kegetiran ataupun keterbalikan dari judul tersebut gitu. Ini loh yang kita bilang untuk pesta 5 tahunan tuh nyata-nyatanya tuh kok kayak gini gitu. Dia juga membuat kita sedikit merenungkan, ataupun ya seenggaknya dia merekam peristiwa yang terjadi di bangsanya gitu lewat bukunya. Tapi yang pokoknya tentang Mina tuh yang the best lah buat aku. Tentang Mina ya? Iya. Ini nih yang paling salah satunya ya. Halaman 97, Jalan Mina. Di jalan berkelok di landai buku, 5 kilometer menuju Mina menggigil sendirian, mengarungi dingin waktu. Hidup adalah perjalanan kehilangan. Hidup adalah kumpulan perpisahan. Kata-kata berlepasan dari pohon kenangan, berserakan di tanah cadas, dipungut dan dimasukkan Mina ke dalam tas. Dan akan dirangkainya menjadi kalimat yang panjang berliku, yang subjek predikatnya jelas. 2019. Kenapa lu suka itu, Van? Ya, hidup tuh kayak apa ya, yang orang bilang tuh it is what it is ya, Bang Rane ya. Asik. Jadi ketika Jokpin bilang di buku ini kayak hidup tuh perjalanan kehilangan gitu ya. Ya aku mengamini puisinya tuh relate dengan aku pribadi. Asik. Budi, udah gak sabar gue yakin nih Budi. Oke, come on. Bud, dari point of view lo Bud, soal Perjamuan Kongguan ini Bud. Perjamuan Kongguan tuh aku kelar baca sehari ya, jadi beli siang atau sore gitu, malamnya udah kelar karena emang pendek-pendek kan, nggak terlalu panjang dan gampang banget lah untuk dicerna gitu. Oke, sorry, gua cut dulu di situ. Lu kalau baca buku puisi itu gimana sih, Bud? Tergantung buku puisinya. Tapi kalau bukunya Jokpin tuh biasanya dibaca sampai habis, terus lanjut halaman selanjutnya gitu aja sih. Kayak baca buku biasa ya? Kalau misalnya aku ada yang kayak nggak ngerti, kayak ini maksudnya apa ya gitu, aku baca ulang lagi dari awal gitu, dari awal puisinya gitu. Oke, lanjut. Karena apa ya,
aku pribadi, aku suka puisi udah dari lama, cuman mulai rutin baca itu sejak ikut open mic puisi, terus kayak dari situ kan terus bikin podcast puisi, terus yang dengerin ternyata lumayan banyak, terus aku kayaknya mau coba fokus di puisi deh, bacaannya lah, karena kan finansial juga terbatas ya, jadi coba menyortir genre bacaan ke puisi dulu aja deh, kayak gimana gitu. Nah, ternyata aku merasa mudah tenggelam sama puisi gitu, karena aku pribadi juga orangnya nggak suka keramaian gitu, terus sukanya menyendiri di kosan gitu kan, dan ketika baca puisi gampang gitu, apalagi kan sekarang udah ada teknologi, maksudnya udah ada Spotify gitu, jadi bisa dengerin musik yang kira-kira kalau jadi pengantar baca buku tuh yang mana sih yang enak gitu. Oke. Terus balik ke perjamuan Kongguan nih. Lu pilih yang wafer atau yang coklat atau yang apa nih? Perjamuan Kongguan tuh aku sebenarnya waktu sebelum sampai ke kaleng keempat itu sempat bertanya-tanya kayak ini kenapa namanya perjamuan Kongguan ya gitu. Terus setelah di kaleng keempat baru disinilah dibahas Kongguannya. Itu pun aku masih sampai selesai baca tuh masih bertanya-tanya ini kok banyak banget ya, ada malam Kongguan kalau nggak salah, ada mudik Kongguan, ada anak Kongguan, kok banyak banget gitu. Terus aku coba mikir-mikir lagi, mungkin maksudnya Jokpin di sini adalah Kongguan itu multifungsi, pertama bisa buat nyimpen apa aja, isinya macam-macam gitu, bisa rengginang, bisa isi Kongguannya, dan kalaupun isi Kongguannya kan macam-macam kan, ada wafer, ada biskuit, ada apa gitu. Dan selain itu Jokpin juga nggak cuma bahas soal isi dari kaleng Kongguannya, tapi fisik kalengnya itu sendiri. Jadi di kalengnya kan ada ilustrasi ibu sama 2 anak gitu, yang itu jadi sampul bukunya. Terus dia bahas tentang unsur keluarga di situ. Terus juga kalau misalnya Kongguan itu di hari apa aja sih gitu. Terus kalau nggak salah ada puisinya juga, judulnya Musik Kongguan ya. Itu juga kayak bunyi kaleng Kongguan tuh gimana sih gitu. Aku dulu juga waktu masih kecil sempat kan mukul-mukul kaleng, namanya anak-anak gitu, dan kalengnya kan beda kan, kalengnya tuh kokoh kuat gitu. Jadi kayak ternyata semua tentang kaleng Kongguan ini diekspor banget gitu. Tapi cuma di kaleng keempat sih gitu. Cuman aku jadi masih meraba-raba nih, kira-kira kalau yang di kalengnya lain tuh kenapa ya kok masuk di sini gitu. Cuman ya mungkin itu sih, beliau mengambil bahwa ya kaleng Kongguan itu macam-macam gitu, jadi macam-macam bisa ada di sini gitu. Terus aku tuh terkesan juga sama ada satu yang di halaman 70, judul puisinya Nina Bobo. Ini mengingatkan aku lagi tentang tanda kutip keunggulan puisi tertulis. Jadi itu kan ada yang tulisannya nanti digigit neraka gitu, tapi di sebelahnya itu ada tulisan negara yang dicoret. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya dilisankan, kita kan nggak bisa bacanya. Kayak, gitu. Kita cuma bisa baca dalam bentuk tertulis. Gitu. Itu yang bikin aku menyadari lagi keunikan dari puisi tertulis. Betul. Gitu, yang itu nggak akan bisa ditemukan nggak akan bisa dibacakan. Ini termasuk bagian yang lama gue baca bolak-balik nih, puisi yang ini nih. Iya, dan itu juga relevan banget kan sama di 2019 kemarin gitu, karena banyak yang orang-orang di pemerintah, orang-orang yang harusnya ngurusin negara, tapi menggunakan agama sebagai alat gitu. Jadi lucu aja di situ. Nanti kita coba bacain, paling tidak jelaskan kenapa itu membingungkan atau menjadi banyak pertanyaan ya. Tapi lu sendiri puisi di perjamuan Kongguan yang lu suka apa? Pertama itu tadi Nina Bobo, yang kedua Buah Bibir yang halaman 51. Oke. Coba dong, kita dengerin dong. Oke. Buah bibir adalah cium, manis yang tak mau habis, segar yang tak takut hambar, hangat yang ingin lekat, sesat yang menyisakan senyap, utuh yang berangsung luruh. Buah cium adalah aduh. Nah itu aku sukanya karena dia lagi-lagi bermain kata kan, kayak segar yang tak takut hambar, hangat yang tak ingin lekat gitu. Jadi 2 kata di awal dan di akhir
itu rimanya sama gitu. Padahal mereka masih dalam satu baris gitu. Itu lucu aja sih. Dan yang tadi aku cerita ke Steven juga bahwa aku kan agak susah ya untuk bisa tertarik dengan puisi romance atau yang menggoda tapi lebih ke arah ya romansa gitu. Cuman yang ini tuh lucu aja gitu. Jadi kalau sekalinya ada yang bisa bikin aku tertarik tuh jadi membekas banget. Sama tadi yang pesta yang dipilih Steven itu aku juga suka. Dan yang di sebelahnya banget judulnya Buku Hantu halaman 27 itu aku juga suka karena dia kan aku bacain aja kali ya karena pendek banget. Iya. Untuk apa kamu menyita buku yang belum atau tidak kamu baca? Untuk menghormati hantu tercinta. Itu tuh bikin aku inget kalau nggak salah, kalau nggak 2019 ya 2018 ya kan itu ada sempat ada buku disita gitu kan. Dan padahal ya kita pasti tahu yang nyita buku itu pasti nggak baca bukunya gitu. Jadi puisi ini bikin inget ke masa itu. Oke. Ya begitulah teman-teman, barusan kita merayakan terbitnya buku puisi yang terbaru dari Mas Djoko Pinurbo sambil menikmati sekaleng biskuit Kongguan yang isinya belum tentu biskuit tapi bisa jadi juga rengginang, ampiang, peye. Sekarang kita tutup dulu kaleng Kongguannya Mas Jokwin sambil menunggu kali-kali ada yang mau ngirim cerita-cerita lainnya ya, kirim aja. Kita akan lanjut dengan 2 tamu spesial kita untuk ngobrolin soal buku-buku puisi yang lain. Nah, ini bagian pertama. Ada 2 bagian, jadi bagian yang pertama ngobrolin tentang buku puisi ini akan kita dengarkan sebentar lagi bersama Steven. Dan nanti di minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan cerita macam-macam lagi buku puisi bersama Heru dan Budi. Dan juga nanti mereka berdua akan membacakan puisi andalannya. Jadi benar-benar 2 episode spesial Kepo Buku ini benar-benar kita persembahkan untuk para pencinta puisi dimanapun kalian berada. Halah. Oke, Steven, silakan. Apakah kalian punya penyair favorit nggak? Kalau boleh sebutin 1 atau 2 gitu biar kita bisa tahu gimana preferensi puisi kalian gitu. Boleh mulai dari Mas Budi boleh. Favoritku itu yang tadi udah disebut 1 Aan Mansur. Itu aku taunya juga sama kayak Heru, taunya dari AADC 2. Jadi aku nonton AADC 2 terus pas suatu ketika ke Gramet ternyata kumpulan puisinya itu ada bukunya. Terus awalnya sih aku pikir kayak agak sisi mungkin ya kalau puisi-puisi yang dari film terus dibukukan gitu. Karena aku pribadi agak skeptikal sama puisi romance. Jadi kayak gak banyak puisi romance yang bisa aku relate gitu. Atau enggak kayak aduh cheesy banget sih ini gitu. Agak-agak terlalu gimana gitu kan. Tapi waktu pas aku baca yang tegelnya udah kebuka terus aku baca-baca ternyata menarik ya bukunya. Terus siapa nih yang nulis? Oh ada Aan Mansur. Habis itu karena aku terkesan banget, terus ke toko buku lagi pernah ketemu bukunya Aan Mansur yang Melihat Api Bekerja. Terus beberapa bulan yang lalu itu dia mengumpulkan lagi puisi-puisi lamanya. Judulnya Cinta Yang Marah. Itu sebenarnya lebih kayak sajak secara format. Iya. Gitu. Tapi kategori bukunya sih itu tulisannya puisi yang di cover belakangnya gitu. Terus yang penyair yang kedua favoritku itu Djoko Pinurbo karena dia puisinya itu ringan-ringan, terus ada yang menyentuh yang mendalam juga kayak politik sama agama pun juga disentuh sama beliau. Tapi bahasanya itu kayak kalaupun pakai metafora, aku pribadi masih bisa mengerti gitu. Terus yang unik juga dia puisinya banyak yang cenderung jenaka. Jadi aku punya buku judulnya yang buku latihan tidur, itu ada beberapa puisinya dia yang permainan kata gitu. Jadi cuma melesetin atau
ada yang satu puisi dia coba untuk menghilangkan kata yang gitu. Jadi membahas yang, YANG, itu jadinya menarik gitu. Terus ada yang ternyata kata-kata yang dibalik, itu juga menarik banget di situ. Gitu. Jadi, puisi itu ternyata bisa sejenaka ini ya. Oh ternyata permainan kata itu bisa jadi puisi ya. Dan maknanya juga tetap ada. Terus aku mau nambah satu lagi boleh? Boleh. Lanjut. Sebenarnya ada banyak sih, aku nyebut 3 aja biar gak kepanjangan. Yang ketiga itu Mario F. Lawi. Mario Lawi. Sebenarnya puisi dia tuh aku agak susah ngerti ya. Karena aku sih baru baca 2. Satu Keledai Yang Mulia, satu Lelaki Bukan Malaikat. Itu aku bacanya pertamanya Lelaki Bukan Malaikat dulu. Itu bagus, unsur agamanya ada, maksudnya unsur agamaan Katolik gitu, karena ternyata dia ikut seminari kalau nggak salah, sekolah seminari untuk dia di Romo. Itu ada unsur-unsur keagamaan di situ, ada unsur-unsur rohani di situ, tapi universal gitu. Maksudnya kalaupun bukan Katolik, kalaupun bukan Kristen, orang akan tetap ngerti, dan itu lebih bicara soal hidup yang personal dan spiritual gitu. Jadi nggak condong ke arah agamisnya, tapi ke spiritualnya gitu. Dan itu kayaknya genre puisi spiritual pertama yang aku tahu gitu. Jadi waktu pas aku baca Mario Lawi langsung, oh ternyata ada ya puisi yang religius pakai unsur-unsur keagamaan gini, dan menarik. Oke, Lelaki Bukan Malaikat dan Keledai Yang Mulia. Yang Keledai Yang Mulia ini kan baru terbit tahun lalu nih. Kalau kamu bandingin sama Lelaki Bukan Malaikat, bagus mana? Menurutku lebih bagus yang Lelaki Bukan Malaikat sih, karena jujur aku juga masih merasakan hal yang sama dengan yang semua orang rasakan kalau kita ngomong soal puisi, yaitu kayak aduh gak ngerti gitu. Nah Keledai Yang Mulia tuh aku gitu, waktu aku baca, aku coba baca berkali-kali, rasanya sih dapat kayak ya sedih, ya bersyukur, bahagia gitu, tapi aku nggak ngerti maksudnya apa, susah ngertinya. Kalau yang Lelaki Bukan Malaikat ini, aku bisa lebih mudah memahami gitu, karena mungkin lebih dekat dengan cerita yang ada di Alkitab kali ya. Kan Mario Lawi ini menceritakan Yesus, tentang Bunda Maria gitu, dan walaupun ada unsur metaforanya, tapi kayak aku bisa menangkap aja bahwa oh ini kisahnya tentang Yesus, dan kisah Yesus itu menderita, kisah Yesus itu penyelamat gitu-gitu. Aku jadinya masih bisa lebih memahami. Oke. Kita ke Mas Heru. Mas Heru, siapa penyair yang menjadi favorit Anda? Nggak jauh beda sama Mas Budi sih sebenarnya. Pertama Aan Mansur, ya, terus pastinya Pak Sapardi, dan juga Joko Pinurbo gitu, dan Hairil Anwar pun ya pastinya jadi favorit semua orang ya buat para penggemar puisi gitu ya. Dan kenapa saya milih Aan Mansur di nomor pertama, karena terus terang ya karena saya nonton Ada Apa Dengan Cinta Duka ya, dan puisinya pun apa ya, waktu itu saya lihat videonya juga Aan Mansur di YouTube gitu, bahwa dalam penulisan buku Tidak Ada New York Hari Ini, sebenarnya dia nggak pernah pergi ke New York untuk mencari inspirasi gitu. Dia hanya melihat kota New York dari komputer, dari foto-foto di Google, dan dari Google Earth gitu yang dia jelajahin sendiri di komputer gitu. Jadi dia hanya membayangkan perasaan si tokoh dan membayangkan kota New York itu sendiri gitu. Dan bagi saya ya itu hebat sekali gitu, karena kan rata-rata itu para penyair menulis puisi itu dari keresahan mereka sendiri gitu, dan buku ini dia menulis memang benar-benar benar-benar mungkin separuhnya memang dikarang gitu, cuman dihayalkan gitu. Keren ya. Iya, makanya saya suka banget puisi ini, dan tahun kemarin saya punya kesempatan jalan-jalan ke sana, ke New York gitu, dan memang suasananya tuh persis yang apa yang dia tuliskan di buku itu gitu, dan saya benar-benar pas dari situ ngerasa wah ini hebat sekali gitu. Oke. Ini sisi Stephen yang nggak pernah gua lihat nih. Iya. Lu seorang pencinta puisi juga rupanya, Van. Sebenarnya nggak juga Bang Rane. Karena
Bacaan aku tuh lebih bertitik tolak ke sastra yang kayak cerita pendek. Terus lebih ke non fiksi. Tapi ketika baca puisi itu kayak sebuah pelarian yang menyenangkan gitu. Gitu ya. Iya, dan ketika mendapat buku yang bagus kayak Perjamuan Kongguan tuh kan kayak benar-benar menghibur gitu, benar-benar bisa menikmati gitu. Oke, Heru, gue penasaran pengen tahu buat lu arti puisi itu apa sih gitu loh. Soalnya kalau dengerin puisinya Heru di podcastnya ini kayaknya ini banget gitu loh, sangat romantis gitu. Iya nggak sih, Her? Jadi kalau buat saya sendiri sih puisi itu selain buat menyalurkan emosi yang saya rasakan sekarang gitu ya. Dan sebenarnya saya bikin podcast ini cuman iseng-iseng aja karena ya terinspirasi dari setelah nonton Ada Apa Dengan Cinta 2. Kayaknya kok si Rangga sama si Cinta itu bikin puisinya kok kayaknya baca puisinya kok enak gitu ya, dikasih musik terus dikasih kayak ambience gitu. Nah, saya cobalah kulari ke gunung. ya betul. Jadi saya cobalah bikin puisi terus dikasih ya soundtrack terus dikasih ambience. Jadi ya jadilah si podcast ini. Dan arti puisi bagi saya sendiri ya sekedar ini aja, sekedar menyalurkan emosi saya karena kan jauh dari istri, terus daripada disalurkan ke kegiatan-kegiatan lain, jadi mendingan nulis gitu aja. Heru nih di Bermuda LDR-an nih. Inspirasinya dari AADC 2 ya, bukan yang pertama ya? Yang pertama dan yang kedua juga sebenarnya, cuman yang kan bikin ini karena memang melihat nonton AADC yang kedua, ya udahlah sekalian aja, enak juga ternyata. Itu lebih kepada delivery-nya ya. Tapi kalau puisi udah lama lo suka? Udah lama suka nulis, cuman nggak dipublish gitu, nggak dikasih ke orang-orang buat baca. Nah, pada tahun 2017 saya kesini, ternyata kan di sini tuh kotanya kecil dan kegiatan saya itu nggak banyak selain kerja, pulang, tidur, makan gitu kan. Terus lihat-lihat Instagram ada yang namanya Insta Poet ya. Terus saya bilang nih asik juga nih bikin Insta Poet. Nah, 2017 saya bikin akun namanya Bowo Bukan Pujangga. Terus saya nulis-nulis, terus kalian belajar apa sih puisi itu, nonton-nonton YouTube. Dan saya lihat videonya Pak Sapardi bilang puisi itu adalah bunyi gitu kan ya. Dan puisi itu akan berbeda ketika kita membacakan puisi dengan akan berbeda ketika ada Ari dan Reda ya menyanyikan puisi itu. Jadi mungkin saya pikir kalau puisi saya tulis aja gitu, mungkin banyak orang-orang yang nggak akan ngerti perasaan saya sendiri, terus nggak akan banyak orang yang bisa meresapi perasaan saya sendiri, karena kan nggak banyak juga orang-orang yang mengalami perasaan seperti saya, kayak jauh dari keluarga, jauh dari istri gitu. Makanya mungkin akan lebih dapat lagi kalau saya membacakannya sendiri gitu. Dan ngomong soal puisi yang romantis, gue menangkap bahwa lu juga dalam hal tertentu juga ada romantisnya juga, Bud. Gue suka banget misalnya puisi lu Jodoh Idaman lu itu gue suka banget tuh, Bud. Ya, aku kalau misalnya bikin puisi, kalau aku sendiri yang nulis, puisi cintaku tuh lebih ke arah kalau nggak cinta yang gagal, itu kritik terhadap cinta gitu. Jadi kayak Jodoh Idaman itu kan itu juga bentuknya kritik kan, kayak kritik. Kayak apa sih waktu itu nulisnya? Jadi jodohmu tuh bisa aja loh orang yang kayak skincarean, orang yang social media engagementnya nggak seberapa gitu. Tapi lo tuh nggak memberi diri lo kesempatan gitu. Intinya tentang itu kan. Intinya adalah tentang orang yang nggak memberikan kesempatan sama yang berbeda dari idamannya gitu. Tapi punya ide tentang jodoh itu kayak gimana gitu. Jadi gue kayak kayaknya orang tuh kalau nggak cari jodoh idaman tapi ideman gitu. Jadi bentuknya kritik gitu. Cuman ketika aku jatuh cinta gitu, aku bisa PDKT sama orang, nggak bisa aku bikin puisi.
atau pacaran dan lagi masa berbunga-bunga, menceritakan itu dalam bentuk puisi nggak bisa. Tapi kalau kritik terhadap romance atau apa, percintaanku gagal gitu, patah hati, itu bisa. Kayaknya lo harus belajar dari Heru deh nih, yang lebih jago kalau untuk urusan puisi yang romantis. Iya nggak, Her? Mungkin karena LDR juga mempengaruhi ya. Itu dia. Dan teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan Kepo Buku. Sebelum pamit, kami para host Kepo Buku di sini, Steven dan juga gue Rane, ingin mengucapkan turut berbelasungkawa kepada rekan kita Her Toto Eko atau Toto yang baru saja kehilangan ibunya yang telah berpulang pada hari ini, Sabtu 1 Februari 2020. Kita turut berbelasungkawa dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin. Sekian episode puisi bagian pertama. Terima kasih banyak kalian udah dengerin sampai selesai. Kirim cerita buku-buku puisi kamu ke WhatsApp di nomor 0878 78 50 512 atau email ke suarane@gmail.com. Nantikan di bagian kedua kita bakal dengerin lebih banyak lagi buku-buku puisi dan ada pembacaan puisi dari Heru dan Budi. Sampai jumpa.